Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matsudia dengan NPM E1B023005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metodologi dari materi metodologi penelitian. Pembuatan video ini merupakan salah satu pengganti dari presentasi di kelas, sehingga video ini merupakan video tugas dari Metil. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan mengangkat judul penelitian yang itu peran pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian hutan di Utara Kabupaten Sleman. Adapun latar belakangnya atau bab 1 dari pendahuluan yaitu hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Hutan merupakan salah satu warisan alam yang memberi manfaat pada kehidupan. Hutan juga berperan sebagai penghasil oksigen, menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, serta menjadi rumah bagi suku-suku pedalaman. Sehingga kelestarian hutan perlu dijaga. Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi seperti sumber air, mencegah erosi tanah, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis tanaman dan juga hewan. Namun, di zaman modern ini, akibat berbagai faktor seperti pembakaran liar, pembukaan lahan pertanian, dan kebakaran hutan mengalami degradasi dan kehancuran di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Ulu Talo, Kabupaten Sleman, Provinsi Bengkulu. Deforestasi mempunyai dampak terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan berbagai masalah termasuk banjir, kekeringan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya konservasi hutan yang sangat serius. Salah satunya yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hutan di sekitar hutan. Diperlukan upaya serius dalam pelestarian hutan untuk mengatasi masalah deforestasi ini. Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya konservasi hutan yang serius. Salah satunya pendekatan yang mungkin dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hutan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan yang didukung dengan sosialisasi akan lebih efektif dalam memberi pemahaman kepada masyarakat yang lebih mendalam mengenai pentingnya hutan, dampak deforestasi, dan cara melestarikannya. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam menjaga hutan. Pendidikan merupakan kunci untuk membangun kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya hutan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami peran hutan dalam siklus air, iklim, dan juga keanekaragaman hayati. Masyarakat juga dapat diajarkan tentang nilai ekonomi hutan seperti kayu, hasil hutan non-kayu, dan jasa ekosistem. Pendidikan dapat meningkatkan pemahaman tentang deforestasi, degradasi hutan, dan dampaknya terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang membantu masyarakat memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu komunitas. Sosialisasi itu juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti kampanye edukasi yang dapat menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan juga media sosial untuk menyebar pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan di Ulu Talo, Sleman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya mencegah kelestarian hutan di wilayah tersebut. Ada perumusan masalah yang diangkat yaitu, pertama, apa saja faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan di Ulu Talo, Sleman melalui pendidikan dan juga sosialisasi. Yang kedua, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan peran pendidikan dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan di Ulu Talo, Sleman. Untuk tujuan penelitian yaitu, pertama, menganalisis peran sosialisasi dan mengidentifikasi faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan di Ulu Talo, Sleman melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan peran pendidikan dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan di Ulu Talo, Sleman. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan dampak kerusakan hutan, dan juga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Sedangkan untuk pemerintah yaitu untuk memberikan informasi dan data yang bermanfaat untuk menyusun program dan kebijakan
pendidikan terkait pelestarian hutan, serta meningkatkan efektivitas program pendidikan dan sosialisasi terkait pelestarian hutan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian penting dari proses penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang kita bahas. Hal ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan kritik terhadap karya-karya ilmiah yang telah ada sebelumnya terkait dengan topik-topik tersebut atau sebagai pembanding dari hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian kita yang akan kita bahas. Adapun contoh dari bab tinjauan pustaka yaitu Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan ribuan pulau dan keanekaragamannya. Namun hutan yang berbeda adalah sama karena pulau yang berbeda mempunyai iklim yang serupa. Jenis hutan yang ada di Indonesia sangat beragam. Semua pulau besar di Indonesia mempunyai jenis hutan yang berbeda-beda. Hutan yang ada di Indonesia bisa tentang hutan lindung, konservasi, hutan cagar alam, produktif, dan juga hutan campuran. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak sumber daya alam dan keindahan yang memiliki daya tarik tersendiri. Nabila et al. 2017. Dengan kekayaan alam yang melimpah, membuat para oknum yang tidak bertanggung jawab mulai serakah akan namanya pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan pribadi. Seiring berjalannya waktu, tentunya mulai bermunculan masalah yang berkaitan dengan hutan. Indonesia sendiri tidak luput dari permasalahan hutan, mulai dari masalah pengelolaan, pemanfaatan, dan juga peralihan fungsi lahan yang terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan kerusakan alam serta penurunan kualitas pada sumber daya hutan itu sendiri. Rosmala Dewi dan Pangdam 2017. Kita manusia wajib menjaga lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Yang relevan dengan artikel ini adalah tentang kehidupan pembangunan. Kerusakan lingkungan yang paling umum terjadi adalah kerusakan hutan. Pengertian degradasi hutan adalah berkurangnya lahan hutan akibat rusaknya ekosistem hutan. Sering juga disebut dengan degradasi hutan dan deforestasi serta konversi lahan atau deforestasi. Azwar 2017. Selanjutnya adalah melestarikan adalah upaya untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Saat ini mengetahui cara menjaga lingkungan sehat menjadi sangat penting. Jadi bakti sosial dan cara pemberian pengetahuan dengan cara bersosialisasi dilakukan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat yang peduli pada materi. Pada masa saat ini, sikap akan kesadaran terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan yang baik sudah semakin memprihatinkan. Sikap seseorang sedemikian rupa pada dasarnya digerakkan oleh suatu sikap sehingga ia yakin bahwa ia akan ingin mendapatkan manfaatnya. Zainal Abidin 2022. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait menjaga kelestarian lingkungan, sehingga masyarakat akan sadar untuk peduli terhadap lingkungan. Menurut Mazhali Imam 2007 dan Istainiyah Nur Hafizah 2018, program ini harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat lewat penyuluhan, lalu didukung dengan kegiatan-kegiatan lain agar masyarakat itu mempunyai kesadaran untuk kelestarian lingkungan. Yang selanjutnya, pendidikan lingkungan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Melalui program pendidikan, masyarakat dapat diajarkan tentang manfaat hutan, dampak deforestasi, dan cara-cara untuk menjaga kelestarian hutan. Sosialisasi yang melibatkan komunitas lokal sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan sosialisasi dapat berupa seminar, lokakarya, dan diskusi masyarakat kelompok yang membahas pentingnya menjaga hutan dan mengajak partisipasi aktif dari masyarakat. Lukman 2019. Ketiga, metode penelitian waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan di Desa Ginanto, Kecamatan Ulutalo, Kabupaten Sumba, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena memiliki kawasan hutan yang menghadapi tekanan dari aktivitas manusia dan memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian. Penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai Agustus. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu alat tulis, perekam suara, kamera atau smartphone, laptop, peta wilayah desa dan kawasan hutan yang menjadi tempat penelitian, alat komunikasi, WhatsApp atau narasumber selama proses pengumpulan data atau untuk mencatat perilaku, kemudian lembar observasi. 3.3 yaitu jenis data yang digunakan, data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, kuesioner atau observasi. Kedua, data sekunder yaitu data dari dokumen pemerintah
artikel ilmiah, laporan LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. 3.4 yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, di mana penelitian berusaha menggambarkan dan memahami fenomena sosial berdasarkan data non-numerik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah makna, pemahaman, dan persepsi masyarakat. Kemudian informan penelitian yaitu dipilih secara purposive sampling dengan kriteria yaitu 1. Tokoh masyarakat atau kepala desa atau tokoh adat, yang kedua warga yang tinggal di sekitar hutan, terus lembaga swadaya yang aktif di wilayah tersebut, guru atau pendidik lokal, perwakilan dari dinas kehutanan dan instansi terkait, dan juga jumlah informan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan sampai data yang diperoleh menunjukkan ke data yang relevan. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman, sikap, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pelestarian hutan atau pelestarian hutan ke depannya. Terus yang kedua yaitu observasi partisipatif. Penelitian ini mengamati kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian hutan serta pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi di desa tersebut. Yang ketiga, dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi seperti laporan kegiatan, foto, pamflet, dan juga bahan sosialisasi lainnya. Kemudian, teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan model Mills atau Huberman yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pertama, reduksi data, di mana reduksi data itu yaitu menyaring data yang mentah, memilih informasi penting, dan menyusun sesuai fokus penelitian. Yang kedua, penyajian data, menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau matris untuk memudahkan pemahaman. Kemudian, menarik kesimpulan, yaitu menafsirkan makna data dan menarik kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses pengumpulan data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.